Baik, warahmatullah ya. Pada kesempatan ini ya, kalimat besar ini ya, kita akan sampaikan tentang amalan ahli surga ya. Jadi dalam suatu ketika di majelis Rasulullah SAW ya, Rasulullah pernah berkata, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seseorang yang termasuk penghuni surga. Benar saja, tak lama kemudian muncul ya, seseorang dari kalangan Ansor yang jenggotnya menitiskan titik-titik air wudhu. Ia menenteng selopnya di tangan kiri. Kemudian keesokan harinya Rasulullah kembali bersabda seperti itu lagi ya. Dan kemudian orang itu pula yang muncul lagi dalam keadaan yang sama. Demikian pula pada hari yang ketiga ya, Rasulullah menyampaikan itu dan yang muncul orang yang sama ya. Nah kemudian ya, Abdullah bin Amr bin As penasaran gitu, siapa sebenarnya si orang itu ya, sampai Rasulullah itu 3 kali menyebutnya sebagai ahli surga ya. Jadi Rasulullah ya menyampaikan itu 3 kali berturut-turut ya, 3 hari ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW beranjak dari majelis ya, Abdullah ini membuntuti penduduk Madinah tersebut ya, karena penasaran tadi ya. Setelah sampai di rumahnya, Abdullah bin Amr berkata kepadanya, aku sedang ada masalah dengan ayahku, sehingga aku berjanji tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Jika kamu berkenan, aku ingin menginap di rumahmu. Orang itu termenung sejenak, kemudian berkata, boleh ya. Maka menginaplah Abdullah di rumah orang Ansor itu selama 3 hari. Namun selama itu pula Abdullah tidak pernah melihat orang itu mendirikan sholat malam ya, walaupun sedikit. Hanya setiap kali bangun dari tidurnya, dia membalikkan badan sambil menyebut asma Allah dan takbir, lalu bangun lagi untuk mendirikan sholat subuh. Selama 3 hari pula Abdullah tidak pernah mendengar perkataan dari pemuda itu kecuali perkataan yang baik-baik. Pada hari ketiga, saking penasarannya, Abdullah berkata kepada orang itu, wahai hamba Allah, aku sebelumnya tidak ada masalah dengan ayahku. Akan tetapi masalahnya adalah aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan selama 3 hari bahwa sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seseorang yang termasuk penghuni surga. Dan yang muncul adalah engkau ya. Itu yang membuatku menginap di rumahmu ya, serta ingin melihat amalanmu. Ternyata aku tidak melihat dirimu mengerjakan amal-amal orang besar ya. Kemudian orang itu terdiam. Ketika Abdullah hendak pergi ya, jadi dia seperti apa ya, ya bukan putus asa ya, artinya nggak ada yang istimewa gitu kan, nggak ada yang istimewa, dia hanya balik gitu. Akhirnya orang tadi memanggilnya ya. Orang itu manggil ya, pas Abdullah mau pergi sambil berkata, aku juga tidak melihat sesuatu yang berarti pada diriku. Hanya di dalam hatiku tidak ada rasa dengki dan iri terhadap seorang pun dari kaum muslim ketika Allah memberikan suatu kebaikan. Jadi di dalam hatiku tidak ada rasa dengki dan iri terhadap seorang pun dari kaum muslim ketika Allah memberinya suatu kebaikan. Mendengar itu, Abdullah pun berkata, itulah sebabnya engkau mendapatkan kedudukan seperti yang disabdakan Rasulullah. Kisah di atas memberikan pelajaran ibrah ya, yang berharga bagi kita bahwa hati yang bersih atau qalbun salim
dari rasa iri dan dengki menjadi modal utama bagi penghuni surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kalian dari rupa dan harta kalian, namun Allah Subhanahu wa taala melihat kalian dari hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Ukuran dari kebaikan seseorang tidak dilihat dari bentuk rupa, harta maupun kedudukannya, melainkan dilihat dari kebaikan hati orang tersebut. Seseorang akan selamat di hari kiamat jika ia menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dasarnya ada di surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kebersihan dan keselamatan hati merupakan salah satu karakter terpenting dari ibadur rahman. Contoh nyata dari keselamatan hati ini bisa dilihat dari diri para sahabat, di mana hati mereka bersih tanpa ada buruk sangka dengan sesamanya. Allah memuji para sahabat itu dengan berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, atau orang Ansor, sebelum kedatangan mereka orang Muhajirin, mereka orang Ansor mencintai orang Muhajirin kepada mereka, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu orang Muhajirin. Dan mereka orang Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Masya Allah. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Surat Al-Hasr ayat 9 sampai 10. Hati yang bersih adalah hati yang selamat dari syirik, khianat, dendam, dengki, kikir, sombong, cinta dunia, dan kekuasaan. Jika hati telah bersih dari semua itu, berarti ia selamat dari segala penyakit yang dapat menjauhkan hamba dari Allah, selamat dari segala perkara subhat yang bertentangan dengan penjelasannya, selamat dari syahwat yang menyalahi perintahnya, selamat dari keinginan yang berlawanan dengan kehendaknya, dan selamat dari segala sesuatu yang dapat memutuskan hubungan dengannya. Hati yang bersih seperti itulah yang akan berhak mendapat surganya, dan amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan, yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata dan istiqomah untuk dalam menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surat Al-Mulk ayat 1-2. Wafillah, ya, inilah ya amalan ahli surga ya. Semoga kita semua ya dibersihkan ya, hati kita. Ada doa di surat Al-Hasr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian. Wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya terkait dengan ini, bahwa ternyata jalan masuk ke surga itu banyak ya. Dan Allah memberikan keleluasaan bahwa untuk masuk surga itu sebenarnya semua orang berpeluang ya. Baik yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang sehat, yang rakyat jelata, yang pejabat, semua punya peluang untuk masuk surga ya. Kalau melihat kisah ini tadi ya, dia bukan orang kaya, juga bukan orang hebat yang amalannya ya banyak gitu loh. Itu dimulai dari amalan yang sederhana, yaitu memiliki hati yang bersih ya, hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini memang kalau melihat penjelasan tadi itu memang benar-benar orang bilang mungkin nothing tulus. Jadi enjoy aja ya. Orang berhasil dia nggak sakit hati, ya kan? Orang dikasih ini dan itu, kita belum, ya kita pun ikut gembira, ya. Tidak mudah tersinggungan, ya kan? Tidak mudah emosi. Bahkan di sini tadi dikatakan ya, tidak melanggar dari perintah-perintah Allah, ya. Jadi benar-benar hati itu selamat ya. Bisa menyikapi seluruh ketentuan Allah, takdir Allah dengan hati yang lapang, ya. Jadi ada kisah juga, kisah yang pendek, kisah inspiratif itu. Jadi ada seseorang datang ke ustadznya mengadukan tentang beban hidup yang dia alami, berat banget rasanya ya. Kemudian ustadznya ngasih nasihat, ambil segenggam garam, taruh di gelas ya, yang berisi air putih ya. Habis itu dia bilang, coba diminum. Pas diminum ya, wah, asin banget. Dia ngeludah, wah, asin luar biasa ya kan? Asin. Nah, habis itu diajaklah pemuda ini ke sungai yang airnya banyak ya. Sama suruh membawa segenggam garam, kemudian ditabur di sungai itu. Habis itu, nah sekarang minum air sungainya ya. Diminum, gimana rasanya? Segar, tinggal lagi asin. Padahal sama dengan segenggam garam ya kan. Nah, bedanya apa? Bedanya daya tampung ya kan. Yang satu segelas air ya, yang satu sungai ya, padahal sama-sama kan. Jadi hikmahnya adalah bahwa bisa jadi setiap orang memiliki beban yang sama, ujian yang sama, tapi tingkat penderitaannya beda-beda. Yang satu stres betul dia, menderita banget, bahkan mungkin putus asa, bahkan ingin bunuh diri ya kan. Tetapi yang satu dia bisa menjalaninya dengan ikhlas ya. Bedanya apa? Terletak pada beda luasnya daya tampung ya. Kayak tadi antara gelas dengan sungai. Kalau daya tampung dada kita, tingkat pemahaman kita itu luas, perasaan luas ya, dia bisa menampung ujian yang datang itu dengan lapang. Karena lapang kan, tapi yang sempit, waduh sesak. Namanya sempit. Kok saya aja gitu. Kok saya aja, yang lain enggak. Padahal yang lain lebih parah dari saya dosanya.
yang lain lebih nakal dari saya gini-gini masih sholat 5 waktu gitu kan, masih ngaji, kenapa pula saya? Dia bisa menggerutu setiap saat ya, bisa menyalahkan Allah. Tapi memang ini teorinya mudah, prakteknya yang kita sama-sama harus terus belajar. Ujian dari Allah yang kadang kita ini mengatur bagaimana pikiran dan hati kita itu memanage ya, segala ketentuan. Karena apapun yang terjadi ya tidak lepas dari takdir Allah ya, walaupun ada juga peran kita di sana. Mungkin pola hidup kita, makanan kita, kalau itu hubungannya dengan sakit ya, hubungannya dengan rezeki ya mungkin juga iya juga ya. Ini kita ya. Wabilah mungkin itu ya. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.